Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stobi, salam setolaras, salam situng ateh teretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik sahabat. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya akan menjawab pertanyaan yang sulit aslinya. Yaitu, Bang, kenapa kok senapan saya itu ngacak? Bingung menjawabnya. Kenapa? Karena indikasi kengacakan pada sebuah unit itu sahabat banyak macamnya. Maka mungkin sekarang saya akan ulas beberapa hal yang membuat senapan kita ngacak sahabat. Kita mulai. Senapan ngacak itu sahabat, secara garis besar saya kategorikan 3 faktor. Yang pertama unitnya, yang kedua alam atau lingkungan, yang ketiga adalah manusianya. Apa saja ini? Baik, kita mulai dari unit. Untuk segi unit ini sahabat banyak faktornya. Kita mulai dari unitnya dulu. Untuk dari unit, yang pertama ngacak disebabkan oleh peredam yang tidak senter terhadap laras, peredam yang tidak lurus terhadap laras, sehingga ketika mimis keluar dari laras itu sedikit menyenggol bagian-bagian dalam peredam, sehingga tentu saja akurasinya akan ngawur kemana-mana. Yang pertama. Yang kedua, stang pompa. Loh, apa kaitannya dengan stang pompa? Stang pompa dengan klip pompa. Klip pompa itu benar-benar harus benar-benar rapat pada tabung. Jangan sampai ada jeda ataupun bahkan mendorong tabung. Nggak boleh. Harus pas ukurannya. Caranya mengecek adalah kita buka pompanya, kemudian gak usah langsung diisi angin, kita tekan. Kalau sudah seakan-akan menyentuh tabung sahabat seperti ini, jeda mungkin sekitar 3 cm lah dari serombong, ini sudah pas, sehingga ditutup enak. Dan ketika digoyang-goyang nggak jatuh. Ketika digoyang-goyang kayak gini nggak jatuh. Dan ketika mau dibuka itu mudah. Jadi intinya saat kita dorong, sudah berhenti di sini, berarti ini sudah pas sahabat. Stang pompa. Yang ketiga, tabung. Tabung senapan. Tidak boleh ada kebocoran sedikit pun. Tabung senapan itu dari seal luar, seal inlet, seal drat dalam tabung, seal aspentil. Semua seal itu harus benar-benar rapat, dan juga seal transfer angin. Kadang-kadang sahabat, pada aspentil, saat aspentil terbuka, kalau di belakang tidak ada sealnya ataupun aspentil tidak rapat, Anda beli aspentil yang bukan bagian dari tabung, kadang-kadang aspentil itu agak sedikit tidak span sahabat kepada lubang tabungnya, sehingga ketika ada pembukaan aspentil, angin itu bocor ke bagian belakang. Atau sahabat bisa ganti aspentil yang benar-benar rapat kepada tabung, lubang tabung, ataupun cari tabung yang di belakang tabungnya itu ada sealnya juga, sehingga menutup keluarnya angin ke belakang aspentil. Itu faktor yang ketiga. Faktor yang keempat, trigger senapan. Trigger ini sahabat, ini tidak boleh berat. Triggernya tidak boleh berat dan juga tidak boleh terlalu ringan. Kalau terlalu ringan, disentuh sedikit sudah terjadi ledakan, nanti efeknya tidak menembak, kita malah meledak duluan. Takutnya kita kenapa-napa. Tapi gak boleh berat. Kenapa kok tidak boleh berat? Saat trigger ini berat sahabat, saat ditekan, maka tentu saja kita akan mengeluarkan tenaga yang berlebihan kepada tangan kita, dan ini menciptakan unit kita akan sedikit bergerak sahabat. Kalau umpamanya kita menekannya itu sangat keras, maka trigger ini usahakan senyaman mungkin bagi tangan kita. Itu penting. Faktor yang keempat yaitu chamber dan juga grendel. Grendel tidak boleh terjadi kebocoran. Kalau sahabat mengganti grendel menggunakan grendel tiup, pastikan lubang pada grendel tiup bagian belakang benar-benar lurus
kepada lubang transfer angin pada chamber. Faktornya ke 5, laras. Laras sahabat, loading mimis benar-benar pas. Jangan sampai ketika mimis masuk terkunci kepada loading mimis, kemudian mimis itu masuknya tidak rapi pada loading mimis. Kemudian pada ujung laras, pastikan alur pada ujung laras benar-benar rapi serapi mungkin. Tidak boleh ada yang tidak rapi, karena itu akan menciptakan kengacakan juga, sehingga kadang-kadang oleh teman-teman dikroning pada ujung larasnya. Dan juga tidak boleh kotor dalam laras, sehingga kadang-kadang oleh teman-teman juga dilaping larasnya, dibersihkan larasnya. Itu juga menciptakan sebuah kengacakan. Itu pada unitnya. Kemudian selanjutnya pada teleskop sahabat, pastikan teleskop itu benar-benar tidak berubah posisinya. Pastikan plat pada teleskop, pastikan turret pada teleskop, pastikan pada retikal pada teleskop tidak akan berubah saat kita dibawa hunting terjadi benturan dan sebagainya, sehingga tidak akan terjadi perubahan. Intinya dalam bahasa teman-teman itu anti getar lah teleskopnya. Dan juga sahabat, pastikan juga jenis teleskop kalian yang digunakan, apakah menggunakan teleskop jenis FFP atau FSP. Kalau menggunakan FSP lah sahabat, maka jangan menggunakan zoom. Karena kalau umpamanya kalian menggunakan zoom, modelnya kayak gini lah sahabat. Biasanya kalau FFP itu seperti apa sih bang bedanya sahabat? Intinya kayak gini. Biasanya yang FFP itu sahabat harganya di atas 500-an lah gitu. Di bawah 500-an itu jarang yang FFP sahabat. Jadi jangan sampai kalian di rumah zeroing teleskopnya di jarak 20 meter dengan zoom 4 umpamanya. Nyampe di tengah hutan karena menemukan buruan yang jauh, maka kalian itu zoom sampai zoom 9. Kalau jenis senapan sahabat itu SSP, maka tentu saja akan berubah posisi posisi zeronya, posisi crossnya itu pasti berubah. Beda kalau FFP sahabat gitu. Jadi jangan bermain-main dengan zoom kalau harganya di bawah 500 lah, kayak gitu mudahnya. Itu jangan main-main. Kalau umpamanya Anda sudah setting teleskopnya itu di zoom 6, ya sudah kita hunting dengan zoom 6 gitu mudahnya. Oke, itu pada unitnya. Yang kedua sahabat, lingkungan alamnya itu juga menciptakan sebuah kengacakan. Akurasinya tidak nitik. Satu, faktor cuaca itu bisa angin sahabat, bisa hujan. Kalau mimis menembus angin ribut umpamanya, maka bisa saja akurasinya sudah berubah. Ataupun menembus hujan, ataupun menembus rintik-rintik, itu bisa berubah akurasinya. Kenapa? Karena ditekan oleh suatu benda lain, sehingga mimis itu tidak stabil lajunya. Itu. Kemudian sahabat, pada unit, kembali kepada unit juga adalah settingan power sahabat, disesuaikan dengan larasnya. Ada laras yang tidak kuat terhadap power besar, ada laras juga yang tidak kuat dengan power kecil. Kalau Anda menggunakan laras dengan cuk bagian depannya itu kecil, cuknya, maka tentu saja jangan menggunakan settingan senapan dengan power kecil. Kadang-kadang jadi masalah. Kalau ternyata laras kalian itu bagian ujung larasnya itu lebar, maka kadang-kadang menggunakan speed besar, power besar juga akan menjadi, istilahnya kata teman-teman itu adalah spiral mimisnya. Jadi pastikan dulu unitnya, setting sajalah dulu menggunakan pompa berapa. Kalau umpamanya klik, kalau umpamanya PCP, setting pada FPS nya itu di berapa sih setiap lontaran mimisnya, biar akurasinya mantap lah kan gitu. Pada unit, pada lingkungan sahabat, lingkungan barusan saya sudah sebutkan faktornya cuaca dan juga udara, angin dan juga hujan. Selanjutnya adalah jarak sahabat, jarak tempuh juga berpengaruh. Kalau Anda itu zeroing di angka 30 meter di jarak
20 meter, kemudian menemukan target sekitar 50 meter, 40 meter dan sebagainya, pasti saja, tentu saja akurasinya itu berbeda, karena lontaran mimis ada masa kuatnya sahabat, nanti akan turun lagi karena gaya gravitasi dan juga semakin kecilnya impact atau dorongan pada mimis itu. Tentu saja itu jarak juga diperhatikan, seperti itu. Biasanya teman-teman kalau jarak maka kita ngambil lengkungan ke turunnya mimis, jaraknya bukan menambah power sahabat, tapi mengambil lengkungan pada turunnya mimis. Sehingga biasanya kalau jarak jauh maka kita ngambil beberapa dot di garis vertikal, di atasnya ataupun di bawahnya. Itu yang dipermainkan, bukan bermain power, karena kalau power sahabat itu sudah settingan bersamaan dengan larasnya. Kalau power seperti itu. Yang ketiga adalah manusianya sahabat. Manusianya, apa saja faktor manusia ketika mimis? Yang pertama memang jam terbangnya kurang, sehingga setiap menemukan target berdetak. Kalau jantung berdetak sahabat, emosi dan juga tidak tenang, maka tentu saja saat kita memegang unit, saat memegang senapan, maka kadang-kadang ini tangan ini bergetar, maka tidak akan center teleskopnya kepada target. Itu jadi tidak boleh emosi, tidak boleh, bahkan sahabat jangan pernah berpikir di otak kita kena nggak ya, jangan pernah berpikir seperti ini, jangan was-was, nanti juga akan berpengaruh terhadap emosi kita. Kalau pamannya berpikir kena nggak, maka yakin saja kena. Intinya kayak gini, kena nggak kena yang penting nembak, ketimbang buruan kabur umpamanya gitu. Sudahlah, tembak aja, kena nggak kena ya sudah. Jangan malu kepada teman, oh nggak kena, sudahlah, jangan pikirkan seperti itu. Intinya pikiran kalian tenang, kalian tekan trigger sesuai dengan keterangan itu. Tekniknya juga sahabat, saat menarikan nafas, saat menembak kita menahan nafas biar menahan getaran. Tapi menahan nafas itu sahabat, kalau anda itu menembak dengan cara bernafas, maka gerak paru-paru kita saat menghembuskan nafas tentu saja bergerak, mengembang mengempis, juga akan berakibat kepada gerakan tubuh kita. Yang kedua, saat menahan nafas tentu saja stabil, paru-paru kita itu tidak akan bergerak. Namun saat menahan nafas terlalu lama, maka jantungnya akan berdetak sangat keras, dikarenakan tidak ada asupan oksigen pada posisi jantung. Sehingga kalau umpamanya anda menahan nafas, jangan sampai lebih dari 3 detik sahabat. Tahan nafas 1, 2, 3. Kalau sudah 3 detik, hembuskan lagi, tarik lagi. Jangan sampai lebih dari 3 detik atau sampai 5 detik. Nanti detak jantung kita yang gak stabil, sehingga pegangan tangan kita itu pasti akan sedikit bergetar. Itu pada manusianya. Mungkin itu saja teknik-teknik ataupun cara kita menguji bagian mana sih yang menciptakan akurasi saya ngacak. Tidak semuanya harus disalahkan pada unitnya sahabat, tidak semuanya disalahkan pada larasnya, tidak semuanya disalahkan kepada teleskopnya, karena banyak faktor. Maka silakan anda cek satu persatu mana faktor yang ternyata mempengaruhi terhadap akurasinya ngacak. Salah satunya yang apa namanya ya, yang lupa saya jelaskan adalah pemilihan mimis sahabat. Setiap laras memiliki kecenderungan terhadap mimis tertentu. Contoh saja umpamanya unit inilah. Unit ini oleh saya sahabat, saya biasa menggunakan mimis Jawara GR12. Kemudian ini menggunakan Sub Innova standar. Saat menggunakan Jawara GR12 yang sebelumnya ternyata ngacak. Akhirnya terpaksa oleh saya diganti larasnya, laras yang biasa makan Jawara GR12, karena saya biasa menggunakan Jawara GR12 ini. Jadi harus disesuaikan mimisnya sahabat saat memilih mimis. Gimana caranya bang untuk mengetahuinya? Ya coba-coba saja. Sehingga pada suatu ketika ada teman saya yang memberikan unit ini, tanya pada saya, bang, saya itu pakai mimis apa katanya. Sehingga saya ya sudah coba-coba. Akhirnya dia sahabat beli mimis, gak keliru 10 atau berapa gitu, 10 merek eceran, karena saya perintahkan eceran saja, jangan langsung beli satu kaleng ataupun satu
box besar, nanti ternyata nggak sesuai kepada unit kita, beli eceran dulu, kemudian tes mana yang groupingnya lebih rapat, maka putuskan menggunakan unit itu saja, menggunakan mimis itu saja. Gitu caranya sahabat. Banyak sih faktor-faktor yang harus disesuaikan. Unit ini sahabat, saat nyampe pertama kali di tangan saya, butuh sekitar 1 bulan lah untuk saya mengetahui karakternya dan juga memperbaiki beberapa part-part biar sesuai dengan karakter bedilernya. Itu juga berbeda sahabat. Setiap unit, setiap bediler punya kecenderungan terhadap karakter unit masing-masing. Ketika saya meminjam unit punya teman saya, berbeda ketika saya menggunakan unit saya sendiri, berbeda gitu. Mungkin itu saja tip yang bisa saya berikan kali ini untuk menjaga akurasi dan penyebab-penyebab kenapa kok akurasinya itu ngacak. Mungkin kekurangannya bisa sahabat tambahkan di kolom komentar agar pengetahuan kita bersama. Saya bukan niat menggurui sahabat, saya sama-sama masih belajar menggali informasi dari beberapa master-master yang lain yang bisa saya share bersama. Baik, mungkin itu saja diskusi santai kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungannya untuk di like, di subscribe, dan juga kasih komentar yang positif dan share kalau dibutuhkan. Oke, matur sakalangkong.